Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang 8 weton yang menjadi pemimpin dan kaya raya. Namun sebelumnya, buat Kang Mas lan Mbak Yu dimanapun berada, semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kang Mas lan Mbak Yu, mohon jangan buru-buru men-skip video ini. Disimak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, and comment. Langsung saja kita masuk ke ulasannya. Kang Mas lan Mbak Yu, 8 weton yang bakal menjadi pemimpin dan pasti kaya raya. Di sini sedikit saya mengulas bahwasanya seorang pemimpin belum mesti kaya raya, tetapi jika orang yang kaya raya mesti jadi pemimpin. Contoh, buat Kang Mas itu pasti pemimpin, minimal memimpin keluarganya, jadi kepala keluarga. Namun yang namanya keluarga belum bisa menjadikan kaya raya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, kebalikan dari tadi, kaya raya pasti jadi pemimpin. Kenapa? Karena orang yang kaya, banyak uang, banyak rezekinya, banyak materinya, otomatis dengan mudah untuk memerintah orang. Begitu ya, kira-kira begitu kurang lebihnya. Baik, untuk 8 weton, Kang Mas lan Mbak Yu, pemilik weton ini mohon disimak baik-baik bahwa ada 8 weton yang menjadi pemimpin dan kaya raya sebelum berakhirnya tahun 2023 ini. Yang pertama Kang Mas lan Mbak Yu, ada weton Senin Wage. Seperti kita ketahui, pemilik weton ini memiliki ambisi yang besar, memiliki impian yang besar, dan berusaha dengan kerja keras melakukan upaya-upaya dengan inovasi yang baru. Maka tak jarang jika Senin Wage ini di saat mendapatkan rezekinya begitu besar. Nah, di sini kita boleh contoh perilaku Senin Wage. Memang mudah panik, memang ambisi. Kita contoh untuk ambisinya, dan mudah paniknya kita tidak contoh. Karena di sini setiap weton pasti ada sisi negatif dan positif. Orang panik itu refleks Kang Mas lan Mbak Yu. Namun ada pula orang yang lebih tenang, menyikapi masalah, menyikapi keadaan itu dengan tenang juga ada, namun beda dengan Senin Wage. Nah, di saat usianya ini menginjak 35 tahun, biasanya Senin Wage ini mendapatkan rintangan atau hambatan, bisa dikatakan semacam cobaan ya. Itu sangat luar biasa. Rata-rata orang dengan weton Senin Wage ini mesti berucap, aku wis ora kuat, aku pengen mati. Misal, contoh aja ya. Jadi Senin Wage ini merasa bahwa dirinya sudah nggak kuat, sudah nggak tahan, inginnya mati saja. Ini maaf Kang Mas lan Mbak Yu, jangan berucap ingin mati saja ataupun yang lainnya. Karena semua yang kita alami itu bukan berarti kita tidak mampu. Hanya saja kita
dalam kondisi yang seperti ini memang terasa begitu berat. Tapi yakinlah pada diri sendiri dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan beban yang begitu berat kepada hambanya di luar kemampuan. Gitu ya Kang Mas Mbak Yu ya. Maka Senin Wage ini memang tergolong weton yang akan sukses, menjadi kaya raya dan menjadi pemimpin. Walaupun Senin Wage biasanya kalau ditunjuk menjadi pemimpin itu suka menolak. Padahal jiwa leadership itu berarti ketua ya, itu ada dalam dirinya. Namun pemilik weton ini lebih senang jadi anggota. Dia lebih senang mensupport. Kamu saja yang jadi pemimpin, biar saya yang menyemangati dari belakang. Biasanya seperti itu. Baik, untuk yang kedua Kang Mas lan Mbak Yu, ada weton Rabu Pon, dimana pernah saya sampaikan bahwa Rabu Pon ini orangnya tidak mudah percaya. Maka tak jarang jika Rabu Pon biasanya lebih senang membuktikan sendiri dengan mata, dengan telinga, dan perilakunya. Nah, Rabu Pon ternyata weton ini dimiliki oleh presiden kita, Bapak Joko Widodo. Bisa kita lihat, bisa kita saksikan di mana perjalanan Pak Jokowi ini sebagai presiden itu suka turun ke bawah. Contoh saja jalan tol, wacana dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya, namun sekarang terrealisasi karena beliau langsung turun. Terus kita lihat lagi saudara kita yang ada di Papua, sekarang sudah mulai berkembang, sudah mulai bangkit lagi, maupun di beberapa daerah lainnya. Bahkan yang patut kita banggakan saat ini itu negara kita sudah memiliki sirkuit motor GP ya. Nah, itulah salah satu kelebihan dari weton Rabu Pon yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya, kalau berbicara seperti ini kesannya saya itu ngefan. Terserah lah, mau dibilang ngefan atau tidak, terserah. Yang jelas kita belajar dari weton lahirnya. Kalau berbicara tentang orang yang nggak suka, bolehlah. Namanya orang ada suka, ada tidak, itu wajar. Kita iri kepada Rabu Pon, tetapi iri itu untuk membangun diri, bukan untuk mencemooh. Ini maaf Kang Mas Mbak Yu. Banyak orang itu iri dengan Pak Jokowi, bahkan ngata-ngatain. Boleh silakan, tetapi paling tidak kita membuktikan kalau kita lebih baik dari beliau. Nah, di sini juga sama. Kalau kita mau iri kepada weton Rabu Pon ini, kita buktikan, oh perilakunya ini dia tidak mudah percaya, langsung membuktikan sendiri. Kita contoh, nggak apa-apa. Kalau kita nggak mau contoh seperti itu, ya kita jangan ngata-ngatain, jangan kita berpikiran yang jelek. Itu ya Kang Mas Mbak Yu ya. Nah, Rabu Pon ini layak menjadi pemimpin, dan Rabu Pon ini juga kategori weton yang kaya raya. Pada usia menginjak usia 25 tahun, Rabu Pon biasanya sudah menemukan masa-masa jaya. Jadi transisi dari masa prihatin, masa yang biasa-biasa saja, tidak terlalu prihatin ya, itu naik ke masa jaya. Nah, nanti pas ketemunya di usia 36, 37 biasanya turun. Nah, di saat turun tadi itulah masa prihatin. Tetapi nanti akan mendapatkannya lagi untuk Rabu Pon sekitar umur 42. Biasanya di 41-nya itu banyak rintangan hambatan. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, kita lanjut untuk weton yang ketiga. Nah, weton yang ketiga ini itu sering batuk. Walaupun batuknya nggak parah, batuknya itu nggak hebat, namun sering batuk atau mungkin semacam kayak dehem ya. Kalau bahasa sininya dehem, gitu loh. Itu contoh. Nah,
weton ini adalah Rabu Kliwon. Karena perokok? Bukan. Karena suka ngonsumsi es? Bukan. Karena memang itu bawaan. Jadi hampir kayak weton Jumat Legi. Yang dia rasa itu di tenggorokan kerasa kayak gatel. Tetapi batuknya bukan batuk yang hebat. Bukan sampai muntah darah, enggak. Asalkan itu tadi bisa menghindari es. Kalau toh nggak bisa, ya otomatis batuknya akan terlihat jelas. Tapi kalau nggak konsumsi es, itu paling tidak bisa meminimalisir rasa batuk itu yang sering keluar. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, untuk Rabu Kliwon sendiri, dia memiliki jiwa pemimpin, tetapi tidak mau dijadikan pemimpin. Kesannya kalau Rabu Kliwon itu menjadi pengamat yang baik. Jadi kalau misal kita ngobrol, kita lagi rembukan nih, di situ ada Rabu Kliwon. Ini contoh saja, saya Rabu Kliwon nih. Nah, di sini ada berapa orang di situ. Pas waktu kita rembukan, biasanya pemilik Rabu Kliwon, misal saya nih, saya duduk, itu jarang berucap, tapi mengamati satu-satu. Ibarat kata dikasih tanda titik 1, titik 2. Entah itu pikirannya titik ini jelek, ataupun titik itu bagus, ataupun titik ini banyak bicara misalnya. Biasanya kalau Rabu Kliwon seperti itu. Lah, setelah dipaparkan, ditanyakan, baru pemilik Rabu Kliwon ini langsung mengatakan seperti ini, dan nggak panjang lebar, poin-poinnya saja. Maka tak jarang jika pemilik weton ini biasanya sering diajukan untuk menjadi pemimpin. Nah, ketika Rabu Kliwon ini usia 30 tahun Kang Mas dan Mbak Yu, maka tidak hanya menjadi pemimpin, namun juga menjadi orang yang kaya raya. Apalagi di tahun ini, sebelum berakhir tahun 2023, Rabu Kliwon dengan gigih, bekerja keras, upaya, dia selalu mencari pekerjaan atau selalu berusaha dengan cara-cara yang lain yang ingin mewujudkan kehidupan lebih baik, maka Rabu Kliwon ini akan mendapatkan kesempatan menjadi orang kaya baru di tahun ini. Insya Allah, asalkan yakin pada diri sendiri bahwasanya apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun cemooh dari pihak lain, umpatan maupun cacian, tidak usah dihiraukan. Kalau memang umpatan, cacian, dan cemooh itu bisa membangun kita, bisa memberikan kritikan kepada kita, why not? Boleh kita upayakan. Tetapi jika itu mengkritisi atau bukan kritikan yang membangun, abaikan saja. Yang penting kita berusaha bekerja berjalan sesuai dengan prosedurnya, tidak menyalahi teman, tidak menyalahi keluarga, atau tidak membohongi yang lainnya. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Baik, untuk weton yang selanjutnya Kang Mas dan Mbak Yu, mohon tetap disimak baik-baik ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jangan buru-buru next. Untuk yang keempat, ada weton Kamis Legi. Seperti yang kita tahu, Kamis Legi ini Kang Mas dan Mbak Yu, kalau untuk perempuan biasanya ada yang beranggapan kalau Kamis Legi ini lenjeh. Kalau bahasa sininya lenjeh, berarti genit gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, wanita umum, lenjeh itu umum, genit itu umum. Kenapa? Karena wanita. Tapi kalau saya yang lenjeh, saya yang genit ya kayaknya nggak umum lah. Masa saya mau genit, colak-colek misalnya, gimana sih? Kita mau ke sana yuk, kan jelek. Kalau wanita wajar. Nah, yang perlu kita tahu, kegenitan wanita pemilik Kamis Legi ini kalau bisa diminimalisir. Dalam arti, kalau memang Mbak Yu pemilik weton Kamis Legi yang sudah punya pasangan,
entah itu tunangan maupun suami, kalau bisa, bukan kalau bisa lagi, harus bisa untuk menepis kelenjehan tadi ya, kegenitan. Jadi boleh lenjeh, boleh genit, silahkan sama suami di rumah, sama pasangan kita. Silahkan, justru itu malah yang diharapkan, itu yang dianjurkan. Nah, kalau di luar, ya sudah nutup diri. Paling tidak jangan sampai orang lain itu beranggapan lenjehnya kita itu berlebihan. Gitu ya Mbak Yu ya. Nah, kalau untuk laki-laki sendiri sebenarnya sama, bedanya tipis. Kalau pemilik weton Kamis Legi, lenjehnya laki-laki itu bukan centil ya, bukan, tapi dia lebih dominan ke lawan jenis. Jadi suka goda atau mungkin suka merayu, itu nggak beda jauh sama yang perempuan. Lah, bukan berarti Kamis Legi ini tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, bukan. Justru Kamis Legi itu akan menjadi pemimpin karena sifat loyalitasnya yang dimiliki oleh Kamis Legi. Nah, maka tak jarang jika pemilik weton Kamis Legi ini masuk di usia 25 tahun, yang masih muda-muda nih ya, Kamasan Mbak Yu ya, itu biasanya mendapatkan kehidupan yang serba gampang. Bisa dikatakan serba gampang ya. Maksudnya itu kalau misalnya lagi bekerja, itu juga banyak menerima promosi, karirnya sukses. Lah di tahun ini, Kamis Legi salah satunya. Namun kemarin ada yang menyampaikan kepada saya itu pemilik weton Kamis Legi mas, tapi hidup saya kok seperti ini. Nah, saya jelasin di sini ya, saya sedikit maparin untuk Kang Mas ataupun Mbak Yu yang pemilik weton Kamis Legi. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Kalau memang dalam keadaan sekarang masih ibarat kata tertahan ya, bukan tertahan, kayak susah. Sebenarnya itu bukan keadaan yang susah. Mungkin satu faktornya usianya menginjak usia yang ke 30 tahun atau mungkin 33 tahun. Jadi memang masa-masa prihatin. Tetapi tidak jarang yang namanya Kamis Legi di tahun ini, sebelum berakhirnya tahun ini, insya Allah akan mendapatkan kesempatan menjadi orang kaya baru. Yakin Kang Mas lan Mbak Yu, yakin, ditanemin, tetap berusaha, berdoa kepada Tuhan, bahwasanya semua itu bisa dilalui. Pesan saya, kalau bisa jangan suka mengeluh. Mengeluhlah kepada Tuhan. Mintalah rahmat kepada Tuhan. Mintalah petunjuk jalan kepada Tuhan. Kalau memang masih merasakan hal yang bisa dikatakan prihatin, kalau boleh saya saranin, Kang Mas atau Mbak Yu yang pemilik weton Kamis Legi, setiap sepertiga malam bangunlah. Bangunlah, bagi yang muslim langsung ambil air wudhu. Kalau lebih bagusnya mandi. Nah, setelah mandi atau wudhu tadi, menghadap kepada Tuhan 2 rakaat cukup. Ini maaf untuk yang muslim ya, yang non muslim bisa menyesuaikan. Setelah itu bacalah Al-Fatihah minim-minimnya 101 kali, terus baca ayat kursi 100 kali. Kalau memang semua itu terlihat mudah, pengen tantangan, bacalah surat Al-Baqarah itu 3-5 kali. Satu surat itu ya, baca berarti nanti kalau dimulai dari 2:30 atau jam 3, itu berarti nanti selesai sampai subuh. Gitu. Coba dilakukan, karena Kamis Legi ada kesempatan untuk menjadi orang kaya baru di tahun ini, insya Allah. Baik Kang Mas lan Mbak Yu. Lanjut untuk weton yang berikutnya, ada Kamis Pahing. Kamis Pahing, seperti yang kita tahu,
biasanya orangnya itu terkesan lantang suaranya. Tapi dia ini punya rasa sayang yang besar kepada keluarganya, kepada pasangannya, kepada teman-temannya, kepada orang di sekitarnya yang merasa disayang sama dia, yang kenal sama dia. Nah, Kamis Pahing Kang Mas dan Mbak Yu ini biasanya sering diajukan menjadi pemimpin. Karena figurnya dengan ketegasannya itu, dia pemilik weton Kamis Pahing itu bisa memberikan instruksi-instruksi kepada yang lain. Nah, Kamis Pahing ini kalau memang tidak jadi pemimpin dalam salah satu perusahaan ataupun aparatur, misalnya punya usaha sendiri, dia pun bisa jadi pemimpin dalam usahanya. Maka kalau boleh disarankan, biasanya Kamis Pahing lebih cocok untuk jadi pedagang, jadi punya usaha sendiri. Karena memang ini maaf ya, sedikit tidak mudah diatur. Kamis Pahing ini tidak mudah diatur. Ya kecuali kalau dulu masa-masa sekolah, mungkin ikut aturan sekolah, itu pun biasanya sering nyeleneh, sering ngeyel. Gitu ya. Baik, Kamis Pahing ini di tahun ini insya Allah akan mendapatkan kekayaannya. Nah, Kamis Pahing ini usaha-usaha yang sebelumnya yang sudah dilakukan atau pekerjaan sebelumnya ini di usia 25-26 tahun akan panen. Ibarat kata sudah saatnya untuk memetik. Gitu ya Kang Mas Mbak Yu. Baik, kita lanjut untuk weton yang berikutnya. Ada Kamis Kliwon. Kamis Kliwon dengan neptuknya 16. Besar, iya. Maka Kamis Kliwon akan mendapatkan kesempatan menjadi orang yang kaya raya di tahun ini dan akan diajukan sebagai pemimpin. Apalagi jelang tahun-tahun politik 2024, mungkin dari salah satu Kang Mas lan Mbak Yu yang mencalonkan diri sebagai dewan mungkin, ataupun jadi kepala daerah maupun jadi kades. Itu nanti di tahun ini insya Allah Kamis Kliwon akan mudah. Lebih-lebih kalau usianya masih muda. Seperti yang kita tahu, ada salah satu cawapres yang usianya juga masih muda. Itu sekitaran seumuran dengan saya ya, Mas Gibran ya. Nah itu ada kesempatan. Makanya Kamis Kliwon tetap berusaha, berdoa, buktikan bisa untuk mewujudkan cita-cita. Karena Kamis Kliwon orangnya paling tidak tega kepada keluarga, teman maupun sahabat. Tapi jangan salah, Kamis Kliwon kalau sudah tersakiti tidak mudah untuk melupakan. Baik, lanjut untuk weton yang berikutnya Kang Mas lan Mbak Yu. Weton yang layak menjadi pemimpin dan orang kaya baru di tahun ini adalah weton Jumat Kliwon. Jumat Kliwon Kang Mas lan Mbak Yu sering terkenal weton keramat. Terserah mau dibilang keramat mau apa terserah. Yang jelas rezekinya Jumat Kliwon Kang Mas lan Mbak Yu pemilik weton ini sabar, tetap buktikan. Apalagi jika usia Kang Mas lan Mbak Yu yang sudah masuk ke usia 30 tahun. Bersiap-siap, jangan kaget, jangan latah kalau tiba-tiba ketimpa rezeki yang melimpah ruah. Semua ketentuan dari Gusti Allah, betul, dari Tuhan, ya. Tetapi jika ketentuan tersebut kita tidak bisa membuktikan, hanya berpangku tangan, hanya duduk manis di rumah, tidak mau keluar, tidak mau berusaha, tidak mau bergerak, mewujudkan apa yang kita inginkan, maka itu mustahil. Nah, Jumat Kliwon biasanya itu jadi juragan.
Maka jika Jumat Kliwon sendiri dijadikan seorang pemimpin, biasanya mundur, nggak mau, lebih baik dari belakang, hampir kayak Senin Wage. Namun kalau Jumat Kliwon ini bisa dikatakan memiliki dendam kusumat. Dendamnya itu tidak mudah untuk dilupakan, bahkan untuk dimaafkan. Nah, di situ yang perlu kita tiru atau yang perlu kita pelajari, kita contoh Jumat Kliwon itu orangnya ulet. Kita contoh, kita tiru. Tetapi yang tidak kita tiru sifat pendendamnya. Semoga Kang Mas lan Mbak Yu yang pemilik weton Jumat Kliwon bisa menepis rasa dendam tersebut ya. Yang namanya orang kan hidup itu kadang ucapan tidak kita tahu, tidak sengaja. Seperti saya sendiri seperti ini, niat saya itu memaparkan. Niat saya itu hanya mengulas, memperingatkan. Jika mau, monggo silahkan. Jika tidak mau, saya tidak memaksa. Namun alangkah baiknya diambil segi positifnya dan hindari yang negatif-negatifnya. Buat Kang Mas lan Mbak Yu pemilik Jumat Kliwon, bersiaplah, jangan menyerah, karena rezeki yang melimpah ruah akan menimpa Jumat Kliwon, menjadi berkah dan barokah. Amin. Kang Mas lan Mbak Yu, nambahin sedikit untuk Jumat Kliwon. Jumat Kliwon adalah salah satu weton turunaning saudagar. Jadi pemilik Jumat Kliwon disarankan untuk berusaha, berdagang, saudagar. Insya Allah kalau memang usia tadi saya sebutkan masuk 30, akan mendapatkan kejayaan yang sebesar-besarnya. Baik Kang Mas lan Mbak Yu, untuk yang terakhir ada weton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ini weton dengan jumlah neptu yang sangat besar, paling besar daripada weton-weton yang lain. Sabtu itu 9, Pahing itu 9, 18. Udah paling mentok tuh, paling tinggi. Nah, Sabtu Pahing itu suaranya lebih lantang daripada Kamis Pahing. Dan orangnya itu rata-rata kalau Sabtu Pahing pinter dan tidak mudah diatur. Kalau misal Kang Mas lan Mbak Yu yang memiliki anak Sabtu Pahing, kalau dikasih tahu biasanya itu mesti ngeyel. Jadi dia punya asumsi sendiri, dia punya persepsi sendiri gitu ya. Jangan dimarahin, jangan terus dikerasin, itu jangan. Yang penting sebagai orang tua ngarahin untuk anaknya. Nah, Sabtu Pahing ini Kang Mas lan Mbak Yu, rata-rata selain suaranya lantang, dia juga pintar bicara. Maka di sini Sabtu Pahing itu biasanya sering diajukan untuk menjadi pemimpin. Nah, Sabtu Pahing selain layak untuk menjadi pemimpin, Sabtu Pahing juga orangnya tegas. Kalau emang enggak ya enggak, iya iya. Nah, disitulah kelebihan Sabtu Pahing, tidak setengah-setengah. Tapi jangan salah, bahwa Sabtu Pahing ini sama memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada keluarga, pasangan, maupun teman-temannya. Maka kehebatan itu mendorong Sabtu Pahing yang akan mendapatkan rezeki jadi orang kaya baru sebelum berakhirnya tahun ini. Itu sangat layak. Apalagi di usianya Sabtu Pahing yang masuk di usia 30 tahun. Bisnisnya lancar, pekerjaannya mudah, keinginannya terwujud. Nah, Sabtu Pahing Kang Mas lan Mbak Yu, tetap berusaha, buktikan kalau Anda bisa,
Karena Sabtu Pahing akan membahagiakan keluarga dengan cara yang dilakukannya. Baik Kang Mas dan Mbak Yu, sedikit saya menyimpulkan dari 8 weton tadi, memang rata-rata mereka akan mendapatkan kekayaan rezeki yang melimpah ruah di tahun ini selain menjadi pemimpin. Karena kegigihan, karena upayanya, karena kerja kerasnya, selalu membuktikan bahwa dirinya bisa mendapatkan semua itu. Mendapatkan rezeki, mendapatkan kekayaan, dan di situ Tuhan akan senang jika melihat hamba-Nya yang terus berusaha. Walaupun belum mendapatkan, tapi terus diupayakan. Lewat jalur sini, lewat jalur sini. Yang penting tetap dalam satu prosedur, tidak menyalahi yang lain. Kang Mas dan Mbak Yu, terima kasih sebelumnya, dan saya secara pribadi, saya dan tim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyalahi atau membuat perasaan Mbak Yu ini tersakiti. Mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Karena saya di sini tidak ada unsur untuk menggurui maupun menjelekkan. Saya hanya memaparkan, mengulas, dan sedikit memperingatkan. Baik Kang Mas dan Mbak Yu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Kang Mas dan Mbak Yu dimanapun berada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam sukses.